Beberapa waktu terakhir, publik Indonesia mendengar kabar bahwa 4 warga negara Indonesia diculik oleh kelompok perompak di perairan Gabon, Afrika Barat. Para WNI tersebut merupakan anak buah kapal perikanan berbendera Gabon yang beroperasi ribuan kilometer dari wilayah Indonesia. Kejadian ini tidak akan kita bahas dari sisi politik atau keputusan negara, karena setiap kasus penculikan di luar negeri selalu melibatkan aspek hukum internasional, diplomasi, dan keselamatan sandera yang sangat kompleks. Namun sebagai channel militer, ada satu sudut pandang teknis yang menarik untuk dianalisa. Bukan soal apa yang harus dilakukan pemerintah, melainkan apakah Indonesia hari ini memiliki kemampuan militer untuk beroperasi jauh dari wilayahnya sendiri, jika suatu saat diperlukan. Operasi laut jauh bukan hal baru bagi TNI. Indonesia sejatinya bukan pemain baru dalam operasi maritim jarak jauh. Pada tahun 2011, kapal Indonesia MV Sinar Kudus dibajak perompak Somalia di Teluk Aden, salah satu kawasan paling berbahaya bagi pelayaran internasional saat itu. Jarak operasi mencapai ribuan kilometer dari Indonesia. Kondisi alutsista TNI saat itu masih sangat terbatas jika dibandingkan hari ini. Namun TNI tetap mampu mengerahkan unsur laut dan pasukan khusus dalam operasi Merah Putih, hingga seluruh awak kapal berhasil dibebaskan. Peristiwa ini penting sebagai pembanding. Jika pada era keterbatasan saja Indonesia pernah melakukan operasi di perairan jauh, maka kemampuan hari ini seharusnya berada di level yang jauh lebih tinggi. Armada TNI, Angkatan Laut saat ini dan daya jelajahnya. Secara teknis, kemampuan operasi laut jauh ditentukan oleh daya jelajah kapal, ketahanan operasi, dan sistem pendukung. TNI Angkatan Laut hari ini memiliki kapal-kapal kombatan modern dengan endurance ribuan mil laut. Kapal-kapal ini dirancang bukan hanya untuk patroli singkat, tetapi untuk pelayaran jarak jauh dalam waktu lama, lengkap dengan fasilitas helikopter dan sistem tempur terintegrasi. Artinya, secara kemampuan navigasi dan ketahanan, kapal perang Indonesia tidak lagi terbatas pada kawasan Asia Tenggara. Samudra Hindia, Laut Arab, hingga perairan Afrika secara teknis dapat dijangkau oleh armada TNI Angkatan Laut. Keberadaan kapal bantu logistik dan tangkar laut juga menjadi faktor penting, karena memungkinkan unsur laut Indonesia bertahan lebih lama tanpa bergantung penuh pada pelabuhan asing. Kendali operasi dan pasukan khusus. Operasi laut jauh bukan sekadar soal kapal bisa sampai ke lokasi. Yang lebih penting adalah apakah unsur tersebut bisa menjalankan fungsi tempur dan non-tempur secara penuh. Dalam hal ini, kapal perang modern TNI Angkatan Laut telah dilengkapi sistem komunikasi satelit, pusat komando, dan sensor yang memungkinkan kendali operasi tetap terhubung dengan komando strategis di Indonesia. Selain unsur kapal, TNI juga memiliki pasukan khusus maritim dengan kemampuan operasi boarding, pembebasan sandera, dan operasi terbatas di laut. Pasukan ini dirancang untuk misi presisi tinggi, bukan perang terbuka, dan justru menjadi elemen kunci dalam skenario keamanan maritim. Secara teknis, kombinasi antara platform laut dan pasukan khusus ini sudah memenuhi syarat untuk operasi jarak jauh berskala terbatas. Batasan realistis operasi lintas benua. Namun, analisa militer yang objektif harus mengakui adanya batasan. Semakin jauh jarak operasi, semakin kompleks rantai logistik dan intelijen yang dibutuhkan. Operasi di perairan Afrika tentu berbeda dengan operasi di sekitar wilayah Indonesia. Diperlukan pemahaman medan, informasi lokal, serta koordinasi internasional yang kuat. Karena itu, operasi laut jauh hampir selalu bersifat selektif dan berbasis misi tertentu. Bukan kehadiran militer jangka panjang, melainkan operasi dengan tujuan jelas, waktu terbatas, dan risiko yang dihitung secara matang. Jika pertanyaannya adalah apakah TNI hari ini lebih mumpuni untuk beroperasi jauh dibandingkan 1 dekade lalu, maka jawabannya jelas. Ya, secara teknis jauh lebih siap, armada lebih modern, daya jelajah lebih panjang, sistem kendali lebih matang, pasukan khusus lebih terintegrasi. Namun, kesiapan ini tidak berarti setiap ancaman harus dihadapi dengan kekuatan militer. Justru kemampuan untuk beroperasi jauh adalah opsi strategis yang memberi negara ruang manuver lebih besar. Dengan kata lain, Indonesia hari ini bukan hanya lebih kuat, tetapi juga memiliki lebih banyak pilihan dalam menjaga kepentingan dan keselamatan warganya dimanapun mereka berada.